Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur hari ini karena dalam kebaikan Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hidup hingga hari ini. Dan kita bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Mari hari ini kita bawa hidup kita bawa semua pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan yang layak menerimanya. Mari masuk dalam ibadah ini, saya ajak kita dengan segenap hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Benar Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu,
Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, bawa korban pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Mari buka suara kita, mari kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak terima sembah kami. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu
kan nyata hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ini doa kami Tuhan. Kami mengagungkan, memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau Allah dalam Kristus Yesus yang layak kami sembah. Kami bersyukur pagi hari ini untuk semua kemurahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau bawa kami lagi masuk dalam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah saat ini. Kami berdoa Tuhan, kuduskan, sucikan layakan kami. Supaya kami berkenan untuk beribadah kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan berkati kami hari ini lagi lewat kebenaran firman-Mu. Percayakan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pagi ini kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Kita bersyukur untuk Roh Tuhan yang terus Tuhan anugerahkan. Bekerja dalam hidup kita, memandu kita, memimpin kita untuk hidup dalam kemuliaan-Nya. Karena itu mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Minta Roh Tuhan pegang hidup kita. Minta Roh Tuhan pimpin kita. Supaya kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus Engkau Tuhan, Engkau kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Engkau, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Yesus namanya, Engkau kudus. Haleluya. Kudus,
Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kembali pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada dalam hadirat daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah gelombang-gelombang yang dahsyat, dunia yang berubah, di mana dosa merajalela sedemikian rupa, kami tahu dan percaya kami adalah umat pemenang. Kami adalah milik daripada Tuhan. Kami memiliki Tuhan Yesus yang sudah menang dan memberikan kemenangan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama yang akan memberikan kepada kami kekuatan. Nama yang akan memberikan kepada kami penghiburan. Nama yang akan memberikan kepada kami satu kuasa untuk senantiasa tetap dapat berdiri di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Dan kami percaya Tuhan, nama Yesus yang kami dengar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan kepada kami suatu kekuatan di dalam kuasa firman itu sendiri yang akan menuntun hidup kami di dalam menghadapi hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu, firman-Mu yang menerangi kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan supaya kami terus berjalan di dalam rencana dan kehendak daripada Tuhan, seturut kehendak daripada Tuhan sampai di ujung hidup kami, di mana kami boleh mendapatkan yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, urapilah jemaat-Mu dan urapilah juga hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu supaya segala sesuatu yang Kau sampaikan melalui lidah bibir mulut hamba-Mu tidak akan salah, karena Engkau Tuhan yang berfirman kepada kami. Urapilah hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada pada pagi hari ini dalam satu ibadah yang saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, adalah satu hal yang sangat penting bagi setiap orang percaya untuk senantiasa berpegang teguh kepada firman-Nya.
dan senantiasa berpedoman dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan. Khususnya pada hari-hari sekarang, di mana begitu banyak hal yang terjadi yang menggoncangkan seluruh dunia. Bukan hanya orang-orang biasa, tapi termasuk seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, pemerintah-pemerintah besar atau kecil, semuanya digoncang oleh kejadian-kejadian yang mendadak dan tidak menentu. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bagi saya seorang hamba Tuhan, kembali saya menggumuli apa yang sedang terjadi ini, apa artinya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat keadaan-keadaan sekarang ini, banyak orang mengatakan bahwa, wah, ini akhir daripada dunia ini. Ini sudah hampir kiamat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita punya pedoman, kita punya pegangan. Dan pegangan itu hanya satu. Di mana kita tahu dengan pasti memang dunia ini akan berakhir, memang dunia ini akan selesai, dan kapan selesainya semua sebetulnya sudah ada dan ditulis dalam Alkitab. Satu-satunya kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena ini adalah firman Tuhan. Karena ini adalah datang daripada Tuhan sendiri yang memegang segala waktu dan mengendalikan segala sesuatu. Jadi hanya Alkitab, firman Allah yang memberikan kepada kita, khususnya orang-orang yang percaya, pegangan-pegangan untuk menghadapi kapan dunia ini berakhir, kapan Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, memang kalau kita membaca Alkitab, kita di sana menemukan banyak sekali hal, dan kita perlu merenungkan dalam-dalam, dan kita perlu terus terang belajar bersama-sama bagaimana dan yang akan memberikan kepada kita tuntunan supaya kita jangan salah menghadapi situasi yang berkembang begitu rupa dan tidak menentu ini. Begitu cepat. Nah, saudara-saudaraku, pada 2 hari ini saya mendapat berita yang sangat luar biasa. Yang pertama, berita yang akan terjadi pada hari ini, pada jam 2 siang nanti, di North Carolina, Amerika Utara. Sebuah kelompok manusia yang akan memproklam, katakan berdemonstrasi. Mereka akan menyuarakan satu new government, satu pemerintahan dalam satu pemerintahan yang baru. Satu pemerintah dalam pemerintahan yang baru. Yang akan mereka lakukan demonstrasi di North Carolina Utara jam 2 siang nanti. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu gerakan yang sudah jelas. Kalau kita, dan saya mendapatkan gambar mengenai gerakan itu, yang di belakangnya tentunya dimotori oleh kekuatan iblis. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tandakah? Tandakah? Kita belajar. Kemudian apa yang saya dengar yang kedua adalah mengenai berita mengenai virus atau penyakit. Baru saja saya dengar kemarin, di mana teman saya datang dan dia berkata begini, Pak Samuel, ini virus corona memang luar biasa, tapi sudah ditemukan dan sekarang sedang berjangkit di 3 negara, ditemukan di 3 negara. Amerika, Italia, dan saya lupa satu negara siapa. Itu satu penyakit yang lebih dahsyat daripada virus corona. Yang dikatakan mungkin 10 kali lipat. Daya bunuhnya, daya sebarnya, itu begitu dahsyat. Nah, saudara-saudara bisa dibayangkan ketika saya mendengarkan hal ini, Tuhan, apakah ini? Nah, kembali lagi sebagai orang-orang percaya, kita harus meneliti dan kita harus kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang dunia ini akan berakhir. Tuhan Yesus akan datang segera. Tidak lama lagi. Semua yang dikatakan, yang tadi saya katakan itu merupakan bagian dari tanda-tanda. Untuk memperingatkan kepada kita orang-orang percaya.
supaya kita mempersiapkan diri. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudaraku, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan, artinya hari Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, datang seperti pencuri pada malam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berlaku secara umum, baik bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga bagi mereka yang belum dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada Alkitab firman Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah hal yang pertama yang kita lihat bahwa memang kedatangan Tuhan, akhir daripada dunia ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada kita orang-orang yang percaya, ada ayat lain yang memberikan kepada kita satu penerangan, satu penjelasan. Kita akan membaca dalam ayat keempat dan kelima. Dari 1 Tesalonika. Tetapi kamu artinya orang-orang yang percaya. Ini Paulus mengatakan kepada orang-orang Tesalonika yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu, hari kedatangan Tuhan, tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Lihat ayat ini. Kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam gelap, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Artinya kedatangan Tuhan tidak akan 100% seperti kedatangan pencuri pada waktu malam yang tidak diketahui sama sekali. Ditegaskan sekali oleh Rasul Paulus di sini, di ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Penegasan dari Rasul Paulus begitu jelas. Jadi bagi kita orang-orang percaya, ada hal-hal yang bisa kita pegang. Karena disebutkan di sini kita anak-anak siang. Kalau siang kita bisa melihat apa yang sedang terjadi. Orang lain pun mungkin bisa melihat. Sama melihatnya. Tetapi yang terjadi bahwa bagi orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tidak percaya, semua itu sama. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang sedang terjadi di seluruh dunia pada saat ini. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan. Lihat, ada kejadian-kejadian khusus yang kita lihat di mana telah disebutkan di dalam Alkitab bahwa tanda-tanda itu kalau terjadi menjadi satu tanda bahwa Yesus akan segera datang kembali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, itu yang dimaksudkan Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak terang. Saudara dan saya adalah anak-anak siang. Kita bisa melihat yang terjadi sama dengan orang lain bisa melihat. Tapi yang melihat bagi orang lain itu tidak ada artinya apa-apa. Tapi bagi orang yang percaya, ada kejadian-kejadian khusus yang terjadi di sekitar kita, yang sedang terjadi di dunia ini, yang merupakan satu tanda. Kenapa kita tahu itu satu tanda? Karena ada di dalam Alkitab. Karena semua tertulis di dalam Alkitab. Maka saya bilang itu adalah tanda. Tandanya kenapa saya bisa menentukan tanda? Itu ada di dalam Alkitab. Bukan karena pendeta atau penginjil atau pengkhotbah yang ngomong. Tidak. Tidak berani kita menentukan hal itu. Karena semua ada di dalam Alkitab. Nah, bagi saya pribadi, supaya kita bisa melihat dengan jelas urutan-urutan tanda-tanda itu. Dan kita tidak salah di dalam mengantisipasi tentang tanda-tanda itu. Saya berpikir kita akan melihat satu hal yang sangat jelas. Di mana
Hal itu sangat jelas dan tertulis dalam Alkitab. Apa itu? Banyak orang sudah mengakui bahwa bangsa Israel adalah lonceng dunia. Adalah satu pedoman bagi kehidupan manusia sampai pada akhirnya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara supaya bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini dengan jelas. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk membaca kitab Yeskil. Yeskil pasal yang ke-37. Di sana dikatakan bahwa, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang dicatat di dalam kitab Daniel, bahwa memang banyak tanda-tanda bagi orang fasik, mereka tidak mengetahuinya. Tapi bagi kita, apa yang terjadi adalah merupakan tanda daripada Tuhan. Ya, itu disebutkan oleh firman Tuhan. Kita bisa melihat hal itu di dalam kitab Daniel 12 ayat 10b. Ya, supaya lebih jelas. Supaya lebih enak mengikutinya. Daniel 12 ayat 10b. Daniel 12 ayat 10b. Mari kita baca. Supaya lebih jelas. Ya, di sini dikatakan, ini perikop Daniel 12, ini juga mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi, apa yang tersirat di sini adalah mengenai kedatangan Tuhan. Maaf. Banyak orang akan disucikan dan diumurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ini adalah satu penguatan daripada ayat 1 Tesalonika 5 ayat 8 yang tadi kita baca. Ada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda bagi orang tidak percaya itu nonsen. Bagi mereka tidak memahami. Tapi bagi kita, karena kita anak Tuhan, ini sebagai satu tanda. Ini sudah ditulis oleh Yeskil. Lebih kurang 700 tahun sebelum Masehi ini dituliskan. Sebelum kedatangan Tuhan yang pertama. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat apa yang terjadi. Bahwa saya katakan tadi bahwa bangsa Israel adalah merupakan lonceng bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini menarik. Ini di perikop ini menceritakan kepada kita bagaimana Yeskil disuruh bernubuat terhadap tulang-tulang kering yang berserakan di sebuah lembah. Yeskil melihat di bawah ke sana. Mari kita membaca ayat pertama dan kedua. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu mengeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang diperlihatkan kepada Yeskil oleh Tuhan dalam sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang bukan tulang-tulang binatang, tapi tulang-tulang manusia yang dikatakan sangat kering. Artinya sudah lama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah gambaran daripada orang-orang Israel yang seperti tulang-tulang kering. Tidak mungkin hidup lagi. Sudah tulang-tulang, sudah sangat kering, sudah sangat lama bertebaran di lembah. Apa artinya bertebaran di lembah? Berserakan di lembah. Kalau kita melihat firman Tuhan, bahwa bangsa Israel pada tahun kira-kira 70 Masehi pada pemerintahan Raja Nero, bangsa Israel disebarkan ke seluruh dunia.
morat-marit seluruh dunia. Dan kalau saya membaca sejarah dan saya coba menyelidiki, bangsa Israel sekarang lebih kurang ada di 60-an negara di seluruh dunia berserakan. Ada itu orang-orang Israel di mana-mana. Dan kehidupan mereka digambarkan oleh Yeskil sebagai tulang-tulang yang kering, tidak hidup. Seperti tulang-tulang kering, tidak berdaya. Di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. Berserakan termasuk di negara kita, Indonesia. Kalau tidak salah, Indonesia menduduki ranking ke-12 dalam keberadaan orang-orang Yahudi di dunia ini. Memang tidak banyak. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itu adalah gambaran bangsa Israel, orang-orang Israel yang tersebar di seluruh dunia. Dan kemudian kita membaca, ya, seperti saudara mengerti ya, memang sekarang ke bangsa Israel ada di mana-mana. Tersebar di 60 negara lebih di dunia. Kita melihat lebih jauh dari ayat yang ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Nah saudara-saudara dikasih, secara manusia, bisakah tulang-tulang kering jadi hidup? Pasti kita akan semua mengatakan, tidak mungkin. Sebelum bangsa Israel berdiri sekarang, makanya saya mengajak saudara-saudara melihat dari awal, dan bagaimana Tuhan membuat itu semua menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Secara manusia ketika Tuhan berkata kepada Yeskil, mungkin nggak hidup lagi? Yeskil menjawab dengan bijaksana, hanya engkau yang tahu. Kalau secara manusia pasti kita akan ngomong mustahil. Mustahil tulang-tulang kering ini bisa hidup lagi. Sudah tulang kering mana bisa hidup? Benar. Jadi kalau kita melihat kembali kepada keadaan bangsa Israel sebelum dia ada, sebelum tahun 49, sebelum masih tahun 20-an sekian itu, bangsa Israel sudah tidak ada. Negara ini sudah tidak ada. Semua diserahkan di seluruh dunia. Sudah sekian puluh tahun berada di dunia, berserakan. Mungkinkah mereka bisa menjadi satu negara lagi? Tidak mungkin. Secara manusia. Mereka sudah tidak punya negara. Berserakan di seluruh dunia. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu. Seperti Yeskil mengatakan, engkau yang tahu. Secara manusia, tulang-tulang kering tidak akan mungkin hidup. Secara manusia, bangsa yang sekian ribu tahun telah berserakan di dunia, 700 tahun lebih telah berserakan di dunia, tidak mungkin akan bisa kembali 1000 tahun lebih. Oh Bapak Ibu dan Saudara, mungkin tidak bisa kembali menjadi satu negara, tidak mungkin secara manusia. Tapi di tangan Tuhan semuanya bisa terjadi. Dan bagaimana bisa terjadi? Makanya saya bilang ini, mari kita ikuti ini dengan luar biasa. Sangat menarik Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang ketiga ini, lalu ia berfirman, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, hanya engkaulah yang mengetahui. Jadi ketika saya membaca ayat ini, ingatan saya melayang. Kemana? Ke keadaan orang Israel sebelum dia merdeka. Di Israel cuma ada 25.000. Di Israel cuma ada 25.000 orang-orang Israel. Keturunan Abraham di sana 25.000 orang. Sisanya tersebar di seluruh dunia. Dan mulai pada tahun 1900, di sana ada kegerakan
kegerakan yang dimotori, nggak tahu dari mana dan dari mana berasalnya itu, saudara, gerakan-gerakan itu untuk memotivasi semua orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang bagaikan tulang-tulang kering yang bertebaran itu dimotivasi oleh seorang yang kemudian mereka mempunyai gerakan yang luar biasa. Mereka mulai berangsur-angsur kembali ke tanah Israel, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini bukankah sesuatu yang luar biasa? 1000 tahun lebih dari tahun 70 Masehi sampai 1949. Hampir 2000 tahun mereka tidak punya negara. Tersebar di seluruh dunia. Bisakah secara manusia mereka dikembalikan menjadi satu negara? Tidak mungkin. Tapi Tuhan yang sudah berjanji kepada Yakub bahwa tanah pusaka mereka akan menjadi tanah pusaka mereka. Dan Tuhan mulai menggerakkan orang-orang Israel yang berserakan di seluruh dunia, yang dikomandoi oleh seorang Yahudi, Theodor Herzl. Mulai mengumpulkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah Israel. Oh, saudara-saudara, bukankah itu satu kejadian yang luar biasa? Perkembangan penduduk dari bangsa Israel dari tahun 1917 yang dimulai hanya 25.000 orang. Pada tahun 45 itu 450.000 orang. Dan sekarang sudah 7 juta. Saudara, semua itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Kalau saudara-saudara membaca bagaimana cara Tuhan mengumpulkan orang-orang Israel yang kembali dari negara-negara di mana mereka disebarkan itu. Luar biasa. Ada banyak mujizat, ada banyak hal-hal yang di luar pikiran kita. Mereka bisa pulang ke negara Israel. Lewat segala sesuatu yang terjadi. Mereka dipaksa pulang dengan gerakan Holocaust. Diusir dari negara di mana mereka pada waktu itu berada. Atau dengan gerakan-gerakan lain mereka dipaksa pulang. Dari mana itu? Itu semua pasti ada campur tangan daripada Tuhan. Untuk menggenapi apa yang difirmankan. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang menarik. Bagaimana ketika mereka sudah mulai berkumpul, berkembang. Bagaimana bangsa Israel ini bisa punya negara lagi? Saya sering kali dalam jemaat saya ceritakan. Dan khususnya ini kepada jemaat kembali saya ingatkan. Kejadian yang aneh yang terjadi. Di kala perang dunia yang pertama. Inggris dan Jerman perang. Inggris hampir kalah. Dan ada seorang warga negara Israel yang ada di negara Inggris, seorang ahli kimia, James Weissman, yang mempunyai satu formulasi menciptakan bom TNT yang bisa diproduksi dengan cepat. Dan kemudian formulasi ini diberikan kepada pemerintah Inggris kemudian memproduksi bom itu dengan sangat cepat dan sangat banyak. Dan kemudian dengan bom ini mereka berhasil mengalahkan tentara Jerman. Dan karena itu, nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang aneh. Anehnya kenapa? Nah, ketika Inggris sudah menang, pemerintah Inggris ingin memberikan hadiah kepada James Weissman. Dan James Weissman, ketika mendapatkan tawaran ini, sebagai seorang manusia mungkin dia akan berpikir hadiah bagi dirinya sendiri. Mungkin dia akan minta hadiah gelar kehormatan, gelar bangsawan dari pemerintah Inggris. Atau mungkin dia minta kedudukan dalam pemerintahan Inggris. Atau dia minta mungkin kekayaan dari pemerintah Inggris. Yang aneh lagi, di sini terjadi bagaimana? James tidak meminta untuk dirinya sendiri. Ini aneh kan? Bukankah sesuatu yang aneh? Apa yang dia minta? Pada waktu itu tanah Palestina menjadi jajahan bagian daripada Inggris. Dia minta supaya pemerintah Inggris menghadiahkan
tanah Palestina menjadi warisan bangsa Yahudi. Itu sesuatu yang terjadi, yang dideklarasikan pada tahun 1917 dalam deklarasi Balfour. Memang setelah itu ada orang-orang Israel tidak langsung menjadi satu negara. Tidak. Ada waktu-waktu lagi yang kemudian menjadi kenyataan pada tahun 1949. Bangsa Israel merdeka. Bangsa Israel bisa menjadi sebuah negara yang diakui. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kita melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib. Cara Tuhan yang luar biasa. Yang bekerja lewat bangsa ini. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang dijadikan jam waktu bagi dunia ini. Oh Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka sudah menjadi sebuah negara, kembali kita melihat sesuatu yang luar biasa. Pada waktu itu bangsa Israel belum percaya secara umum, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin 1-2 sudah ada, tapi secara umum mereka belum percaya. Walaupun sebagai satu negara. Yang dikatakan ini dalam hal ini kita menarik apa? Kalau kita membaca di dalam kitab Injil Matius pasal yang 24. Di mana dikatakan di sana. Mari kita baca ya. Bagian itu yang melengkapi akan nubuatan ini. Matius 24. Tentang pohon ara. Matius 24. Ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran daripada perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pohon ara merupakan lambang daripada bangsa Israel. Sudah ada sejak tahun 49. Sudah ada sejak tahun 49, tapi dikatakan di sana dia belum hidup. Saudara-saudara kita kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu satu gambaran yang luar biasa. Belum hidup. Memang sudah berdiri. Tapi di sini dikatakan yang menarik. Dikatakan di sini kalau pohon ara itu mulai bertunas, ketahuilah musim panas sudah sampai. Yang dikatakan musim panas adalah saat kedatangan Tuhan Yesus hampir tiba. Ini menarik. Sekali lagi saya katakan bahwa Alkitab sudah membuktikan bangsa Israel merupakan jam atau waktu bagi dunia ini. Jadi apa yang akan terjadi di dunia ini, kita bisa melihat lewat bangsa ini. Alkitab mengatakan itu. Nah dikatakan di sini memang orang Israel sudah merdeka tahun 49, tapi mereka belum hidup. Belum hidup karena saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kapan hidupnya? Kapan hidupnya? Kapan mereka hidup? Nah ini yang luar biasa kepada yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau kita tahu bahwa kehidupan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Anak, ia akan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Anak, ia akan hidup. Nah, ketika bangsa Israel belum percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan oleh firman, dia mati.
Dia belum terima hidup. Hidup kapan? Ketika bangsa Israel mulai berbuka dengan Injil Kristus. Ketika bangsa Israel banyak yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang digambarkan oleh Matius 24 sebagai ranting-ranting yang mulai melembut. Musim panas sudah sampai. Ini Alkitab berkata, ini Alkitab menjelaskan. Sekian ribu tahun bangsa Israel tidak percaya. Sekian ribu tahun orang Israel tidak mau baca Alkitab atau Injil. Injil hanya untuk orang Kristen. Perjanjian lama untuk mereka. Perjanjian baru untuk orang-orang Kristen, bukan untuk orang Yahudi. Ditutup. Dalam kitab Daniel dikatakan di sana. Ketika Daniel menerima wahyu daripada Tuhan. Tuhan berkata, Daniel, sembunyikan kitab itu, meteraikan sampai akhir zaman baru dibuka. Itu satu peneguhan daripada kebenaran firman Tuhan. Apa yang disegel, apa yang tersembunyi itu adalah berita Injil yang tidak dibuka sampai akhir zaman untuk bangsa Yahudi, untuk bangsa Israel. Pada waktu akhir zaman, pada waktu musim panas akan tiba, baru itu dibuka. Kita melihat satu fakta, bukan apa fakta yang kita bisa lihat dan kita baca. Bagaimana perkembangan Injil di tanah Palestina, di tanah Israel. Di mana Injil diberitakan begitu rupa, banyak orang-orang Israel, Yahudi, bertobat terima Tuhan Yesus. Bahkan sekarang di sana sudah berdiri sebuah pusat penginjilan. Bahkan di sana sekarang di dekat tembok ratapan, hamba-hamba Tuhan yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan, artinya rabi-rabi Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka menyebarkan berita Injil dengan berani. Mereka tidak dirajam. Itu satu bukti bahwa pohon ara sudah mulai bertunas, daunnya mulai melembut. Banyak orang-orang Yahudi menjadi percaya. Gambaran daripada tunas-tunas, daun-daun lembut di pohon ara. Roh hidup sudah kembali kepada Israel, sudah menjadi hidup lagi. Musim panas sudah tiba. Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan yang saya coba padatkan ini. Untuk kemudian kita akan melihat tanda-tanda ke depan. Tapi ini adalah awal. Di mana kita tahu dengan apa yang terjadi di Israel. Sekarang ini merupakan tanda musim panas segera tiba. Artinya Yesus akan segera datang kembali. Karena itu jemaat dikasihi Tuhan. Dan semua saudara yang mendengarkan. Kalau saudara mau tahu lebih banyak lagi, baca Alkitab. Di sana kan saudara ketahui betapa lengkap, komplit sumber yang terpercaya. Kebenaran satu-satunya yang akan membawa kepada kita. Kapan dunia ini berakhir? Memang Tesalonika ngomong bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Betul. Tapi kita melihat tanda. Dan sebagai orang-orang yang percaya dengan tanda-tanda yang Tuhan berikan ini salah satu tanda. Dengan bangsa Israel akan ada banyak tanda-tanda lagi. Bahwa musim panas segera tiba. Jadi bersiap-siaplah. Jangan sampai saudara tertinggal. Persiapkan dirimu. Teguh pegang firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan membawa saudara untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan. Berbahagialah mereka
Di tengah-tengah keadaan-keadaan yang ada, tetap percaya dan berpengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Segera terjadi. Kita melihat tanda-tanda zaman, semua itu melengkapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, zaman sekarang berjagalah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan Roh Kudus akan memberikan penjelasan lebih jauh. Saya percaya, seringkali saya katakan lewat mimbar, baca Alkitab, minta Roh Kudus membukakan rahasia-rahasia itu. Karena Roh Kudus dikirimkan untuk memberi tuntunan kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Anak kecil pun kalau sudah percaya, ketika ia membaca Alkitab, Roh Kudus bisa berbicara kepada mereka. Menuntun mereka untuk mengerti dengan benar akan firman Tuhan. Saudara, tidak banyak waktu lagi. Tidak banyak waktu lagi. Bersiap-siaplah. Bacalah Alkitab. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus akan membukakan rahasia-rahasia. Supaya saudara memahami firman Tuhan. Dan membawa saudara hidup lebih lagi. Untuk berjaga-jaga. Menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Ke depan, saya akan berusaha membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai apa yang terjadi, supaya membawa kita lebih lagi mempersiapkan diri. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada bersama-sama pada pagi hari ini, beribadah, walaupun kami terpisah, tapi kami percaya kami ada dalam hadirat daripada Tuhan, di mana kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Jemaat Tuhan atau siapapun mereka yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, biar Roh Kudus akan melawat mereka. Tuhan Roh Kudus, Guru Agung yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar kita, menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Kiranya Roh Kudus akan mengajar. Roh Kudus tolong jemaatmu supaya mereka semakin hari semakin mengerti akan firman Tuhan. Dan mereka boleh berjaga-jaga menanti kedatanganmu yang kedua kali. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Baik yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan untuk mereka semua yang mendengarkan firman ini. Tuhan Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba lebih jauh juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Di dalam segala aktivitas mereka di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin kacau dan tidak menentu ini. Perlindungan Tuhan akan menyertai mereka. Dan pemeliharaan Tuhan akan nyata bagi mereka. Dalam pekerjaan. Dalam usaha besar kecil. Toko, warung-warung kecil. Pabrik, Tuhan berkati mereka. Peliharakan mereka. Nyatakan Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Pakai mereka menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Lindungi mereka dari segala pandemi COVID ataupun juga pandemi yang lain atau penyakit yang lain. Jauhkan umatmu dari semua itu Tuhan. Supaya orang bisa percaya kami anak-anakmu dilindungi olehmu. Terima kasih Tuhan, tapi kami juga memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Supaya bangsa dan negara kami juga boleh dilawat oleh Tuhan. Boleh ditolong oleh Tuhan. Pemerintah pusat sampai dengan daerah. Mereka menjadi pejabat-pejabat pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Sehingga segala program-program pemerintah untuk mengatasi masalah COVID ini berjalan dengan baik. Kalau ada pejabat-pejabat yang tidak baik, Tuhan lawat mereka, jamah hati mereka, supaya mereka beroleh hikmat dan beroleh bijaksana daripada Tuhan untuk melakukan semua program yang pemerintah sudah putuskan untuk menolong rakyat Indonesia ini. Beri hikmat akal budi kepada Bapak Presiden, bahkan seluruh staf yang ada, biarlah mereka
diberi hikmat untuk membawa bangsa ini lepas daripada pandemi COVID dengan segera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan juga keberadaan gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, yang pada sampai hari ini kami masih belum bisa beribadah. Tuhan juga akan menolong kami, menguatkan kami lewat kehadiran-Mu dalam setiap pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mengalami sakit, kesehatannya terganggu, hamba berdoa Tuhan kepadamu, Tuhan kiranya Tuhan lawat mereka semua. Dan hamba-Mu juga bertindak di dalam kedaulatan yang Kau beri. Dalam nama Yesus, semua jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini, di dalam nama Yesus, penyakit itu dihancurkan, penyakit itu diangkat, dan kalian mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bapa, bila mana ada jemaat Tuhan, umat Tuhan, yang pada saat ini mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi, hamba-Mu berdoa dan yang diberi kekuatan dan kuasa yang Kau berikan, kedaulatan yang Kau berikan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberi jalan keluar pada mereka. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka menemukan pekerjaan, usaha yang mungkin mulai sulit karena keadaan COVID ini. Hamba-Mu juga berdoa di dalam nama Yesus, supaya segala halangan-halangan dan rintangan-rintangan yang terjadi itu disingkirkan, sehingga perusahaan itu kembali beroperasi dengan baik, dan berkat Tuhan dicurahkan atas mereka, dan mereka boleh mengingat bagaimana Tuhan itu baik pada mereka, dan mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, Bandung dan Cimahi, dan saudara-saudara yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau mereka juga dijamah, Tuhan, kiranya Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap mereka. Tolong mereka juga Tuhan, supaya mereka juga mendapat pertolongan-Mu, dan mereka menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas yang dilakukan anak-anak-Mu pada hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, kita telah beribadah bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekarang berdirilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan, Tuhan Yesus memberkati sampai minggu depan.